Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 31 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perlukah Menyesal? Firman Tuhan terambil dalam Hosea pasal 14 ayat yang ketiga. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ajarkan kami supaya kami memiliki penyesalan yang benar dan bukan penyesalan yang tidak benar. Karena ada dua penyesalan yang kami harus sikapi dengan baik. Biarlah kami seperti orang-orang yang datang kepada Tuhan bertobat dan melakukan penyesalan dan perubahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, temanya adalah perlukah menyesal? Adakah menyesal yang baik? Penyesalan yang baik tentu ada, penyesalan yang tidak baik pun juga tentu ada. Apa itu penyesalan yang baik? Tatkala anak-anak sekolah, studi, kuliah, kemudian mendapatkan nilai yang buruk atau tidak naik kelas, lalu dia mengatakan, saya menyesal mengapa saya tidak rajin. Lalu akibatnya sekarang saya menempuhnya dan saya menerimanya. Maka itu penyesalan yang baik. Saya menyesal rumah tangga saya berantakan, sementara sewaktu berpacaran orang tua tidak memberikan restu. Karena orang tua melihat bahwa ini bukanlah jodoh yang baik yang membawa kebaikan dalam rumah tangga. Dan akhirnya terbukti, maka saya menyesal. Maka itu penyesalan yang baik. Saya menyesal mengapa saya terjerat oleh hukum. Sementara ada sahabat yang sudah mengingatkan jangan melakukan bisnis, melakukan tindakan, melakukan perbuatan yang berpotensi melanggar hukum. Pada waktu mendengar nasihat tersebut di waktu terdahulu, sikap hati kami adalah sikap hati yang tidak suka. Mungkin kita berkata, ini urusanku, hidup aku, waktu-waktu aku. Kamu tidak perlu mengurus kehidupanku. Kenapa kamu mau mencampuri urusan hidup orang lain? Lalu kemudian seiring dengan berjalan waktu, sahabat seperjalanan terjerat hukum, akhirnya berhadapan dengan hukum, atau sebagian hanya berhadapan dengan lapas lembaga pemasyarakatan, lalu menyesal. Maka itu adalah penyesalan yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di dalam hidup kita punya sebuah prinsip hidup, muda kaya raya. Waktu muda foya-foya, sudah tua kaya raya. Kalau nanti mati masuk surga. Wow, luar biasa sahabat seperjalanan. Waktu muda foya-foya, sudah tua kaya raya, waktu mati masuk surga. Orang yang foya-foya bagaimana mungkin kaya raya? Dan orang kaya yang masuk surga, Alkitab mengatakan betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Itu yang firman Tuhan katakan. Bukankah dalam hidup kita seringkali memilih cara hidup dan jalan hidup semaunya pribadi masing-masing sahabat seperjalanan? Penyesalan yang baik, sekalipun memang tidak ada kata terlambat untuk menyesal. Namun jikalau menyesal itu bisa dipercepat, mengapa diperlambat? Mengapa kalau sampai kemudian ada teguran, ada ancaman, ada konsekuensi, ada risiko ataupun yang sudah diterima ataupun akan diterima, barulah kita menyesal? Mengapa tidak menyesal jauh lebih awal dalam kehidupan kita? Karena akan ada kebaikan yang lebih banyak yang diterima kalau kita melakukan penyesalan yang lebih awal. Kita tahu dengan jelas dalam kitab Hosea, dalam kitab-kitab yang lain dalam perjanjian lama, Allah menantikan penyesalan bangsa Israel, orang Yahudi, anak-anak Tuhan, agar mereka tidak menyembah berhala, agar mereka hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, agar mereka tidak menekan orang-orang yang susah, agar mereka memperhatikan para janda anak yatim, agar mereka dekat dengan Tuhan. Mereka melakukan semua yang benar di mata Tuhan, tapi mereka tidak lakukan. Sahabat seperjalanan, gambaran hidup kita pun seperti demikian. Apa yang dikatakan dalam kitab Hosea? Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan.
Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang benar, kehidupan yang lurus, kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya, pada prinsipnya adalah itu menolong dan menjadi berkat dan menjadi sukacita dan kebahagiaan buat sahabat seperjalanan. Kalau kita dengar suara Tuhan dalam mencari pasangan hidup, rumah tangga kita baik-baik, bukankah itu baik untuk dirimu? Kalau kita mendengar suara Tuhan untuk tidak melakukan penyimpangan kiri dan kanan, supaya kita tidak terjerat hukum, bukankah itu baik buat sahabat seperjalanan? Kalau kita mendengar perintah Tuhan agar selagi masih muda, bekerja keras, bersungguh-sungguh, menjaga integritas, konsisten, kata-katanya bisa dipercaya, bukankah itu menjadi kebaikan buat setiap sahabat seperjalanan? Adakah perintah Tuhan yang kemudian berdampak buruk buat sahabat seperjalanan? Rasanya tidak ada. Allah mengizinkan kaya dengan cara benar. Allah mengizinkan sukses dengan cara benar. Tatkala kaya dan sukses dengan cara tidak benar, di awal-awal mungkin kelihatannya menguntungkan buat sahabat seperjalanan. Namun adakah orang yang dengan cara yang buruk kemudian mendapatkan keuntungan? Ada sebagian sahabat seperjalanan mungkin berkata, itu buktinya sampai matinya dia sukses betul. Tapi setiap keburukan yang dilakukan sampai matinya mungkin orang tersebut tidak mengalami kesusahan. Dia akan bertemu dengan Tuhan dan dia akan susah hati mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan selaku hakim atas kehidupan setiap manusia yang diberikan satu kali terlahir, menghidupi kehidupan, lalu mati, lalu pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Tuhan sendiri. Sahabat seperjalanan yang terkasih, mari kita akan berjuang pada saat ini dan hari ini sewaktu mendengarkan layanan audio sahabat seperjalanan ini. Kalau menyesal itu bisa dipercepat, bisa lebih dikedepankan, mengapa kita perlu menyesal belakangan? Sekalipun memang tidak ada kata terlambat untuk menyesal. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tapi kalau menyesal itu bisa lebih dipercepat, diberikan sebuah kesadaran bahkan sebelum melakukan kesalahan, sebelum melakukan tindakan yang keliru, kita diberikan sebuah kesadaran. Ada banyak orang yang sudah buat kekeliruan, kesalahan, dan dampaknya kita bukankah sudah menyaksikannya? Mengapa kita mengulang? Perjalanan hidup orang-orang yang gagal, perjalanan hidup orang-orang yang melewati jalan yang sesat, jalan yang salah di dalam segala aspek. Kalau kita sudah tahu, tidak perlu kita mengalaminya. Kita belajar dari kesalahan orang lain agar kita tidak berbuat salah. Kita belajar dari kesuksesan orang lain di dalam jalan Tuhan, supaya kita juga punya pengalaman yang sama, mengalami kesuksesan berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kesuksesannya tidak selalu dalam bentuk kemulusan, diperhadapkan kepada masalah, tantangan, kesulitan. Namun kita sukses. Apa sukses yang pertama? Kita sukses hidup secara benar di hadapan Tuhan. Aspek yang lain yang firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sukses berjalan di dalam jalan Tuhan, kesuksesan yang lain pun akan Tuhan berikan kepada setiap sahabat seperjalanan. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang dan belajar. Perlukah kita mengalami penyesalan? Sangat perlu. Menyesal untuk hal yang baik, dan lebih perlu lagi dan lebih penting lagi, menyesallah lebih awal sebelum terlambat segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami tatkala melakukan kesalahan, kami menyesal dan bertobat datang kepada Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.